Kami dari kelompok 8, pemrograman web lanjut. Kita dari sini akan mempresentasikan tentang web kita, yaitu Salkip. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Aisyah Vanessa dengan NIM 116. Saya Mata Kemal Jumadi dengan NIM 099. Saya Jeffrey Ultraman dengan NIM 093. Bisa dimulai presentasinya. Oke. Jadi mulai dari latar belakang, jadi kesehatan mental menjadi salah satu isu penting di kalangan mahasiswa karena tekanan akademik, sosial, dan juga kehidupan pribadi. Tapi masih banyak mahasiswa yang juga kesulitan memantau kondisi emosional mereka, serta juga akses layanan kesehatan mental itu tidak mudah dijangkau. Nah, oleh karena itu kami mengembangkan Soulkeep, sebuah aplikasi berbasis web yang menyediakan berbagai fitur kayak mood tracking, tes stres, relaksasi, edukasi kesehatan mental, dan juga konsultasi dengan terapis untuk membantu pengguna menjaga kesehatan mental mereka. Nah, rumusan masalah di sini kita ada berdasarkan latar belakang yang tadi, eh, beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan yaitu kurangnya media atau memantau kondisi mental secara mandiri, sulitnya akses terhadap informasi kesehatan mental yang terpusat, serta belum terjadinya platform yang mengintegrasikan monitoring, edukasi, dan konsultasi dalam satu aplikasi. Oke, pada use case diagram ini menggambarkan interaksi antara empat aktor utama, yaitu user, guest, eh, terapis, dan juga admin. User bisa menggunakan berbagai fitur kesehatan mental seperti mood tracker, tes stres relaksasi, edukasi, dan juga konsultasi. Terapis bertugas menangani konsultasi melalui chat, sedangkan admin mengelola pengguna terapis berita dan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya kita ada di activity diagram. Activity diagram menunjukkan alur penggunaan aplikasi Soulkeep. Proses dimulai dari login atau registrasi. Kemudian pengguna masuk ke dashboard dan dapat mengakses berbagai fitur yang tersedia. Setiap aktivitas akan diproses oleh sistem dan menghasilkan informasi atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya kita ada di ERD. ERD ini menggambarkan struktur database Soulkeep. Tabel users menjadi pusat data yang terhubung dengan tabel lain seperti moods, assessment, news, chat rooms, dan juga messages. Hubungan antar tabel memungkinkan seluruh fitur aplikasi berjalan secara terintegrasi dan data pengguna tersimpan secara terstruktur. Jadi, database Soulkeep ini kita menggunakan konsep relational database untuk mengelola data pengguna, hasil tes, riwayat mood, berita, dan konsultasi. Setiap tabel saling terhubung melalui relasi dan foreign key sehingga menjaga konsistensi data serta mendukung pengelolaan sistem yang lebih efisien. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tentang kodenya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kode pentingan saja. Jadi saya di sini fokus untuk menunjukkan file arsitektur sistem, autentifikasi, fitur utama dan juga database relation ya. Yang pertama kita buka roots di roots API PHP. Oke. Pada line 15 sampai 53, nah di situ kan ada namanya tuh root middleware API key group function. Nah, jadi eh, dia itu menjelaskan seluruh endpoint API yang digunakan pada suatu aplikasi. Nah, fungsinya apa? Semua request itu wajib membawa API key. Lalu pada line 26 di sini bisa kita lihat itu ada root middleware out API group function. Nah, jadi fungsinya itu endpoint di dalam hanya bisa diakses oleh user yang sudah login menggunakan JWT token. Kalau misalnya kita lihat di sini line 18 itu menggunakan endpoint apa? Post register. Fungsinya apa? Registrasi.
dan itu berlanjut sampai dengan line 48 sampai 52 dengan endpoint chat API dengan fitur konsultasi. Nah, itu untuk fungsinya untuk konsultasi ya fungsinya. Nah, jadi file API PHP ini berfungsi sebagai pusat routing seluruh layanan backend. Jadi pada file ini diterapkan keamanan berlapis berupa API key, JWT authentication, dan juga basic authentication untuk admin. Selanjutnya kita buka app, apps, app, ya, HTTP, controller, out, out controller, ya. Nah, jadi kita lihat pada line 14 sampai 31 ya. Nah, di situ ada public function register request ya. Jadi fungsinya itu apa? Dia itu untuk validasi data user. Yang kedua membuat akun baru, yang ketiga terapis yang melakukan registrasi itu otomatis itu berstatus pending ketika sudah selesai registrasi. Nah, bagian bagian status itu ya ada itu tuh. Nah, itu loh line 28 ya. Line 28 status terapis pending atau aktif. Jadi terapis tuh nggak langsung aktif, tetapi harus diverifikasi dulu oleh admin supaya bisa menjadi role terapis. Nah, untuk line 34 sampai 49, 34 sampai 49. Nah, jadi itu adalah fitur login. Nah, jadi pada bagian terpentingnya itu ada if token ya, kalau misalnya kita lihat ada if token out guard API attempt credentials ya. Jadi itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk memverifikasi email dan juga password. Dia itu juga membuat JWT token. Nah, jadi eh, sistem menggunakan JWT authentication sehingga setelah login, pengguna memperoleh token yang dapat digunakan untuk mengakses endpoint yang bersifat private. Seperti itu. Yang ketiga ada manajemen mood. Kita buka app HTTP controller, lalu masuk pada mood controller. Ada? Ya, ada. Lihat-lihat pada line 16 sampai 24. Nah, di situ ada public function store yang bagian utamanya itu out, guard, API, user, moods, dan create. Nah, itu. Nah, fungsinya apa? Itu untuk fungsinya itu menyimpan mood berdasarkan user yang sedang login. Jadi, contoh user A itu menyimpan mood ya untuk user A doang, berdasarkan user yang login. Pada line 27 sampai 37, nah, jadi itu secara singkatnya itu untuk menghapus mood ya yang sudah di-save. Nah, itu singkatnya saja. Line 40 sampai 88 itu adalah bagian statistik mood. Jadi tujuannya itu untuk mentotal semua mood, membuat rata-rata selama 7 hari terakhir, terus minggu sebelumnya, sama membuat streak harian. Lalu, jadi algoritmanya pada line ini itu menghitung jumlah hari berturut-turut dari user yang mengisi mood, seperti itu. Dan fitur ini tuh nggak hanya menyimpan mood, tetapi juga melakukan analisis perilaku pengguna melalui rata-rata dan streak aktivitas mereka. Lanjut ke assignment dan juga test stress, kita masuk assignment controller. Assignment, assignment controller, yes, betul. Nah, jadi di sini juga ada simpan hasil tes pada line 10 sampai 21. Nah, jadi data yang disimpan itu berbentuk apa? Berbentuk total score, level, dan juga kategori skor. Jadi setelah pengguna menyelesaikan tes stres, sistem akan menyimpan skor total, tingkat stres, dan rincian dan skor per kategorinya juga. Lalu ada reward stress, jadi di line 24 sampai 33. Jadi itu menampilkan 5 hasil tes terakhir. Ingat 5 hasil tes terakhir doang. Lalu kita masuk ke profile user, kita masuk ke controller, profile controller. Nah, yes, betul. Nah, lalu di line 22 sampai 28, 22 sampai 28 bisa kalian lihat.
itu untuk memvalidasi. Memvalidasi apa? Nama, email, avatar, dan juga bio. Ya. Lalu juga ada upload foto pada line 32 sampai 38. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan foto profil ke storage Laravel. Seperti itu. Lalu juga ada mengganti password pada line 49 sampai 64. Itu untuk memastikan password lama benar sebelum mengganti password yang baru. Seperti itu. Lalu kita masuk kepada bagian dashboard admin, kita masuk ke admin controller. Admin controller. Yes. Kita lihat pada line 10 sampai 17. 10 sampai 17 itu ada namanya itu user count, pending count, therapist count, news count. Jadi fungsinya apa? Itu menampilkan ringkasan suatu data system. Seperti itu. Itu menampilkan suatu ringkasan data system. Lalu ada verifikasi terapis. Nah, di sini admin juga bisa verifikasi terapis kan tadi. Terdapat pada line 70 sampai 74. Line 70 sampai 74. Nah, jadi fungsinya apa? Admin itu menyetujui atau memvalidasi terapis. Jadi untuk menjaga kualitas layanan, akun terapis itu juga melalui proses validasi seperti itu. Sebelum dapat melayani pengguna atau user. Seperti itu. Lanjut yang ketujuh, ada sistem chat ya, di chat controller ya. Pada line 54 sampai 63, 54 sampai 63. 54 sampai 63 itu ada chat room first or create. First or create. Jadi fungsinya apa? Jadi fungsinya jika room sudah ada, gunakan room lama. Jika belum, buat room baru. Kalau misalnya belum mengerti maksudnya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Oke, tapi sekarang kita akan lanjut dulu. Lalu juga ada fitur mengirim pesan pada line 93 sampai 118. Nah, jadi itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menyimpan pesan ke dalam database. Terus juga ada menandai pesan sudah dibaca pada line 123 sampai 130. Nah, itu 123 sampai 130 itu fungsinya untuk mengubah status pesan menjadi sudah dibaca. Seperti itu. Lalu ada real time polling pada line 155 sampai 178. 155 sampai 178. Tujuannya itu apa? Untuk mengambil pesan baru tanpa mereload halaman. Nah, jadi sistem chat menggunakan mekanisme polling, yaitu aplikasi secara berkala meminta pesan baru ke server, sehingga percakapan itu dapat berlangsung secara hampir real time. Ya. Hampir real time. Oke, lanjut ke model user, kita buka app, ya, app, app, model, buka app, model, yes, user, model user, user PHP, oke. Nah, di sini juga ada JWT Authentication pada line 44 sampai 52. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan untuk library JWT. Lalu ada score terapis, ya, score terapis di line 66 sampai 69. Jadi mengambil hanya data terapis yang sedang aktif. Itu line 66 sampai 69. Lalu ada relasi database line 73 sampai 106. Ya, line 73 tuh sampai 106 panjang banget. Nah, jadi model user menjadi pusat relasi karena terhubung dengan data mood, hasil assessment, berita, ruang konsultasi, dan juga pesan. Nah, jadi model user sendiri ini tuh menjadi pusat relasi, guys. Jadi yang terhubung dengan data mood, terhubung dengan hasil assessment, terhubung dengan berita, ruang konsultasi, dan juga pesan. Jadi cukup sekian penjelasan coding yang bisa saya berikan.
Nah, Kak, untuk selanjutnya, untuk fitur web bisa dijelaskan dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kali ini kita akan masuk ke fitur-fitur yang ada di website kami, yaitu website Solkit. Nah, sekarang kita berada di landing page. Landing page ini seperti landing page biasanya, yaitu ada call to action, kemudian ada fitur-fitur yang akan didapatkan di website kita nanti, kemudian ada beberapa video relaksasi, kemudian eh, vi- ada testimoni juga dari orang-orang yang sudah memakai website kita. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke daftar. Di pilihan daftar ini, kita bisa daftar sebagai user biasa, pengguna, ataupun terapis. Oke, kalau sudah daftar, kita akan masuk ke page login. Nah, login ini memasukkan email yang telah kita daftarkan tadi sebagai user maupun sebagai terapis. Kali ini kita akan masuk sebagai user terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari user. Nah, di dashboard ini ada trend mood harian kita, kemudian ada pencatatan mood harian kita, bisa dari poin 1 sampai 10. Kemudian di sini juga ada beberapa page yang bisa kita gunakan nantinya. Nah, di bawah ini ada riwayat dari tes stres yang telah kita lakukan. Kemudian di bawahnya lagi ada riwayat dari mood yang telah kita input tadi. Nah, di page test stress kita bisa melakukan tes untuk menguji seberapa stres kita dalam dunia akademis, emosional maupun kesejahteraan diri. Nah, isi tes isi tes ini yaitu poin-poin A, B, C, D. Jika sudah diisi maka akan muncul hasil dari pengambilan tes kita. Kemudian kita masuk ke page relaksasi. Relaksasi ini merupakan halaman yang digunakan saat kita sedang dalam keadaan terburuk atau keadaan yang tidak baik-baik saja. Mulai dari kita bisa latihan nafas ataupun mendengarkan frekuensi penenang. Kemudian kita juga bisa melakukan grounding 54321 jika semisal kita terkena anxiety. Kemudian kita masuk ke halaman terapi game. Terapi game ini ada 3 jenis game. Yang pertama ada Julna Rasa, kemudian ada Wordle Jiwa, dan ada Puzzle Pikiran. Kemudian kita masuk ke halaman psikolog. Halaman psikolog ini tujuannya yaitu untuk mencari tempat-tempat yang bisa kita kunjungi saat kita mendapat masalah mental. Nah, dalam halaman ini akan otomatis meminta persetujuan kita untuk mengaktifkan layanan lokasi, dan jika sudah disetujui maka akan langsung melakukan pencarian data. Oke, saat ini sedang dilakukan pencarian data untuk mencari tempat-tempat yang bisa kita datangin mulai dari rumah sakit ataupun dokter, psikolog, dan sebagainya. Nah, di sini sudah didapatkan lokasi dari mulai yang terdekat sampai yang paling jauh dari lokasi kita. Yang terdekat di sini ada Maulidah Mufliha, yaitu seorang psikolog. Kemudian ada Rumah Sakit Menur yang ada di kota terdekat dari kita. Kemudian kita masuk ke halaman library. Library ini merupakan halaman edukasi yang bisa kita baca jika kita memerlukan sesuatu. Di sini ada panduan awal, kemudian ada tips sehat, ada kontak bantuan, dan ada beberapa mitos dan fakta. Kemudian kita masuk ke page berita. Nah, berita ini bisa kita baca, kita buka untuk melihat detailnya. Oke, kemudian kita bisa ke page profil. Page profil ini kita bisa memodifikasi foto profil, kemudian nama, email, password, alamat, dan sebagainya. Kemudian di fitur terakhir dari user yaitu chat dengan terapis. Nah, chat terapis ini kita bisa melihat dulu untuk menemukan terapis, terapis yang sudah terdaftar di website resmi. Nah, saat ini hanya ada satu terapis, kita mulai chat. Nah, ini merupakan chat yang telah ditulis untuk percakapan antara user dengan terapis. Di sini juga ada fitur video call. Nah, di sini ada video call untuk percakapan kita user dengan terapis. Oke, sekarang kita keluar. Kita akan login ke akun terapis.
Nah, ini merupakan tampilan dari akun terapis. Di sini hanya ada panel terapis dan page berita. Di panel terapis ini ada percakapan dari pasien yang ingin bercakap-cakap dengan kita. Di sini akan muncul beberapa list pasien. Kemudian kita bisa mengklik suatu chat dan kita bisa melakukan percakapan langsung. Nah, ini akan terkirimkan ke akun dari user. Kemudian terapis juga bisa melihat berita. Oke. Ini merupakan profil dari terapis, sama seperti user, bisa memodifikasi foto profil, nama, email, password. Sekarang kita akan masuk ke panel admin. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari panel admin. Di sini ada informasi total pengguna, total terapis, kemudian terapis yang sedang pending, sedang baru saja melakukan register akun, dan total berita. Nah, kita bisa melakukan aksi cepat mengelola terapis atau mengelola pengguna di sini. Kita bisa menghapus pengguna, melakukan delete dari suatu akun pengguna. Kemudian kita juga bisa menolak terapis jika dia sedang mendaftar. Kemudian kita juga bisa menerima. Kita juga bisa mengelola berita. Kita bisa mengedit, hapus, maupun mengupdate atau create suatu berita. Nah, pada akun admin ini juga bisa melihat dari isi beranda yang dilihat oleh user. Nah, jika ingin kembali, maka bisa langsung ke panel admin. Oke, sekian fitur dari website kami, website Solkip. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami dari kelompok 8 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.